Nah, dengan memegang Anies Baswedan, Surya Paloh sebenarnya memberitahu kepada partai-partai koalisi lainnya, "Hey, gue pegang kartu as nih." Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang. Surya Paloh akan kuasai Anies lewat kebijakan-kebijakannya. Kalau potensinya Anies Baswedan itu kalah, ya dibuanglah cepat-cepat. Surya Paloh itu pintar, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Yang Anies nggak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem. Benar bahwa dia hanyalah boneka saja dalam game besar ini yang hidupnya tergantung dari belas kasihan Nasdem sekarang. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan pas Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Ganjar Pranowo baru Bapak dukung? Oke gitu. Wah. Soalnya Anies itu apa, ya kita bisa lihat ya recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas, kuat dugaan ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Ingat, negeri kita pernah dijajah dan diporak-porandakan dengan cara yaitu memecah belah. Divide et impera atau divide et impera. Dengan memecah belah maka musuh akan masuk. Maka pesan pertama kami adalah pastikan kalau kita tidak bisa diadu domba. Pastikan kalau kita tidak bisa diadu domba. Telinga kita, ayo kita pasang filter. Pikiran kita pasang filter. Jangan setiap informasi yang kita terima tentang ketidakbaikan suku atau agama lain, lalu kita jadikan itu bahan untuk musuhi mereka. Menunjukkan kalau itu kita dungu. Menunjukkan kalau kita bodoh bisa diadu domba. Pendekar hebat tidak bisa diadu domba. Pendekar yang masih mudah kemakan fitnah adalah pendekar yang tidak matang karena gemblengan, tapi pendekar matang karena jemuran, dipaksakan untuk menjadi pendekar. Kita semua pendekar sejati, tidak boleh diadu domba dan tidak bisa diadu domba. VOC melihat Indonesia dengan raja kerajaan yang banyak, dan di antara mereka saling bantu-membantu, bau-membau, tidak ada permasalahan. Akan tapi di saat mereka masuk memporak-porandakan dengan memecah belah, mengadu domba, sehingga kekayaan negeri dibawa dan dijajah selama ratusan tahun. Yang harus kita pahami adalah strategi penghancuran ini. Untuk menghancurannya harus kita pahami. Musuh-musuh sudah hengkang tunggang langgang, tidak ada lagi di negeri ini.
Akan tapi bisa saja di pemikiran musuh ada bersama kawan. Bahkan itu lebih bahaya. Bersama kawan, bersama saudara. Maka dari itu ayo kita semua waspada. Biarpun musuh sudah tidak ada, akan tapi bisa jadi di antara kita ada musuh-musuh yang menyamar jadi kawan, atau kawan yang terpengaruh dengan musuh, sehingga di negeri ini membuat perpecah belahan. Maka harus paham, jangan mau dipecah belah atas nama agama. Maka Anda yang Muslim, jika mendengar berita negatif dari di luar Islam, jangan langsung diterima. Jangan-jangan itu Anda akan diadu dengan orang di luar Islam. Hei Anda yang Nasrani dan yang Buddha, yang Hindu, jika Anda mendengar berita buruk tentang agama lain, jangan buru-buru ditelan mentah-mentah. Jangan-jangan Anda memang ingin diadu domba. Jangan-jangan kita memang akan diadu domba oleh manusia-manusia itu. Manusia-manusia jahat. Mereka bukan antek, mereka bukan musuh-musuh yang dahulu, akan tapi mereka adalah antek-antek, bagundal-bagundalnya dari bangsa kita sendiri. Maka dari itu, mari kita waspada. Sekarang banyak adu domba yang dihadirkan atas nama agama. Buzzer gigit jari, sejak Anies jadi capres sudah ada 3.600 yang bergabung dalam daftar anggota Nasdem. Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap ada dampak positif besar bagi partainya sejak resmi mengusung Anies Baswedan bakal jadi Capres 2024. Menurutnya ada sekitar 3.600 orang yang bergabung ke Partai Nasdem secara daring sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal Capres Nasdem. Setiap hari selalu ada penambahan jumlah keanggotaan Partai Nasdem pada saat dideklarasikan Anies hingga siang ini. Ada penambahan anggota baru melalui sistem EKTA sejak deklarasi Anies kemarin sejumlah 3.601. Info tersebut diperoleh dari sistem digital keanggotaan Partai Nasdem, terang Hermawi dalam keterangan persnya pada Selasa 4 Oktober dilansir dari Kumparan. Hermawi menyinggung pengusaha asal Bali sekaligus Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik, yang menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Niluh mundur karena tak sepakat dengan Nasdem yang mengusung Anies. Hermawi memastikan mundurnya Niluh tak akan mengganggu partai, terlebih ribuan orang justru bergabung ke Nasdem pasca deklarasi Anies. Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah. Seperti istilah atau pepatah mati satu tubuh 1000 dan esa hilang 1000 terbilang, ungkap Hermawi. Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden 2024 pada Senin 3 Oktober lalu. Deklarasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.